mempengaruhi waste proses produksinya. Jadi 5 ini yang mempengaruhi variabel waste ya, teman-teman ya. Ini bisa berubah dari waste yang 25 tadi, itu bisa jadi bertambah 5%, 10%, atau lebih. Itu tergantung dari 5M ini. 5M ini harusnya sempurna semua nih. Baru kita akan mendapatkan waste yang ideal ya. Nah, tadi masih belum terjawab nih. 2,25 ini variabel atau peak waste ya. Masih belum kejawab nih. Apa ada yang udah dapat jawaban? Tadi Satrio bilang variabel. Tadi Radit berubah jadi peak waste ya. Nah, yang dibebankan ke customer nih, misalnya Arifin pesen nih 10 juta. Karena ada masalah di 5M ini, jadi waste-nya bukan 2,25. Jadi katakanlah jadi 10%. Ya. Yang kita hitung ke HPP-nya yang mana? 2,5-2% atau yang 10%? Yang kita bayar, yang customer harus bayar. Berapa? 2,25%. Ya. Kenapa, Arifin? Karena kan udah kesepakatan. Suaranya belum kurang jelas, Arifin. Karena kan udah kesepakatan gitu Pak sama yang nyetak. Kesepakatan sama siapa? Marketing. Artinya 2,5% ini variabel atau fix? Variabel waste atau peak waste? Yuk, yang lain punya pendapat? Ya, ini peak waste ya, teman-teman ya. Waste yang kita tetapkan ya. Ya. Jadi mau cetak 5 juta, mau 10 juta, ini 1.500 ini akan tetap muncul ya. 200 meter ini tetap akan keluar ya, setiap rollnya ya. Jadi ini disebut peak waste yang harus kita bebankan ke perhitungan harga pokok produksinya. Adapun variable waste yang ini, yang 5 ini, kalau terjadi penyimpangan waste-nya nih, misalnya jadi 5% misalnya, ya customer nggak mau tahu, yang dia hitung tetap 2,5% ini. Atau misalnya jadi waste-nya jadi 1% ya, yaitu untung buat perusahaan, berarti dia lebih efisien dalam pengerjaan. Tapi angka ini tetap harus dimasukkan dalam perhitungan cost produksi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sebagai seorang marketing, misalnya sehirung penghitung nih harga, teman-teman menghitung nih harga pokok produksinya. Teman-teman akan memasukkan hanya peak waste atau ada variable waste juga enggak? Kalau teman-teman ditanya sebagai seorang marketing atau sebagai yang punya perusahaan, atau cukup menghitung ini atau teman-teman tambahkan lagi? Ketika nyetak ini, ada kemungkinan waste-nya berubah nggak? Yang 5 ini apakah selalu sempurna? Enggak Pak, masih bisa gitu. Enggak ya. Ya bisa, kalau bisa lebih turun dari 2% itu hebat ya. Biasanya ini ditambah nih, nambah nih, bukan 2,5% sesungguhnya waste yang kita bebankan ya. Karena di sini faktor di sini pasti ada kendala lah ya, entah itu mesinnya rusak ya, roll press-nya jadi nggak ngepres gitu ya, atau materialnya yang ngeplek. Nah, di sini biasanya sebagai seorang estimasi atau seorang kalkulasi ya, menghitung,
teman-teman harus punya spare ya, tetap mendapatkan spare untuk variabel width ya. Itu teman-teman harus tetap masukkan. Nanti kita akan bicara berapa spare yang harus kita masukkan. Ini kita baru bicara satu proses ya teman-teman ya. Proses printing ya. Kita masih ada berapa proses lagi? Ada berapa proses lagi biar roll pesan customer nyampe? Jadi 3. 3 lagi ya, apa aja tuh? Slating, dry laminasi, sama extrude. Extrude ya, ada 3 proses lagi ya. Nah, habis printing, kita akan masuk ke proses extrude laminating ya. Kita hitung yang kita pakai pesanannya yang 10 juta aja. Kita ngitung width extrude ya. Extrude laminating. Nah, pertanyaan Bapak, tadi kan di printing itu kan ada 24 roll bahan baku ya, yang belum dicetak. Ketika setelah diproses printing, kira-kira jadi berapa roll menurut teman-teman? Hasil jadi printingnya. Apakah 24 roll juga, atau berkurang, atau bisa bertambah? Kira-kira menurut teman-teman. Bertambah atau berkurang? Atau tetap? Ya, kita anggap tetap lah ya, perfect lah kita anggap. Walaupun kenyataannya di lapangan itu bisa bukan jadi 24 ya, bisa lebih biasanya. Bisa jadi 30, bisa jadi 34, tergantung dari kondisi pada saat cetak. Itu kita anggap tetap lah, sama ya. Printing bahan baku yang belum dicetak sama hasil printing sama, jadi sama-sama 24 roll ya. Nah ini karena kenapa kita harus menghitung, karena ada tadi namanya width, ada 2 ya, setup width sama width roll ya, ada 2 ya, selalu menghitungnya seperti itu ya. Setup width, setup mesin ya, width setup sama width roll. Nah untuk laminating extrude, itu kan proses penggabungan 3 material aja, nggak terlalu sulit kayak printing. Kalau printing harus cari warna, cari register ya. Kalau laminating mungkin tidak perlu sampai 1.500 meter nih setupnya ya. Kita anggapnya 1.000 lah, 1.000 meter. Ketika mau jalan 1.000 meter. Ya. Nah, width roll-nya mesin kita berapa? Kecepatannya berapa kemarin? 250. 250 meter per menit. Ya, ini mungkin kalau laminating teknologinya semakin bagus. Jadi dia tidak perlu terlalu lama karena kan untuk menyesuaikan 3 lapisan. Kalau printing kan harus 7 warna tuh. 6 warna. Warna pertama masuk, warna kedua, ketiga, 4 itu selalu sensor. Nah, kalau untuk width roll di laminating mungkin tidak sebanyak width di printing ya. Ya mungkin separuhnya lah, kita anggap 100 meter deh. 30 detik dia udah normal misalnya ya. Lebih, kalau 30 detik berarti 125 meter dong ya. Separuhnya ya. Waist roll itu berarti berapa? Ya kita anggap lah, ini tergantung ya, 125, 200 meter itu tergantung ya dari kondisi mesin ya, berdasarkan angka penelitian perusahaan tersebut. Nanti kalau teman-teman ketemu sudah kerja atau punya perusahaan, tetap teman-teman harus ngitung, harus dianalisa berapa meter yang harus kita bebankan width roll-nya untuk menghitung harga pokok produksinya. Anggap aja ini separuhnya lah. Jadi 100 berapa nih? 125 meter ya, karena kecepatannya 200 meter per menit. Ya. Jadi berapa persen nih width-nya? Kalau kita udah dapat itu. Width setup-nya 1000 meter. Width roll-nya berapa? 125. Ya. Oh, Persennya dihitung. berapa? Oh, sebentar Pak, belum. Sama ya, ngitungnya kayak yang di atas, cuma angkanya yang berubah.
1000 ditambah 125 meter kali 24 berapa tuh? Enggak gitu, enggak. Yang 125 itu harus dikalikan jumlah roll-nya dulu. Ada berapa roll? 24 ya tadi ya? Iya Pak, 24. Ya, dikaliin dulu Kak. 125 dikali 24 dapat berapa? Nanti ditambah 3.000. 1000. Dapat 3.000 Ika. 3.000. Berarti total width untuk extrude itu 4.000 meter ya. Nah, Iya. 4.000 meter setara berapa persen kalau kita persentase? 1,42%. Ya, dicatat Ika. 1,42%. 4.000 dibagi 280.000. 280.000. 42. 42%. Oke. Itu extrude laminating ya. Apalagi? Width apalagi yang kita hitung? Masuk ke dry ya. Dry laminating ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya. Kalau printing tadi hasil jadinya sama ya, jumlah rollnya ya. Sama-sama 24 ya, printing ke extrude. Nah, extrude ketika turun, jadi berapa mikron sih petnya kita itu tebalnya? Pet 12 ditambah PI 15 ya, ditambah halu 7 ya, benar ya? Total tebalnya berapa mikron jadinya? 3 lapisan itu. Pet 12 tambah 15 tambah 7, berarti 36 Pak. 36 mikron ya. 36 mikron. Nah, biasanya, bukan umumnya sih, dari turun mesin extrude itu nggak bisa 12.000 meter karena makin tebal ya. Dia lapisannya makin tebal. Jadi di sini biasanya dibagi dua nih. Jadi hasil extrude itu jadi berapa roll tuh kalau dibagi dua? Jadi 6.000 ya. Satu rollnya 6.000. Jadi berapa jambu roll? Kalau printing tadi 24, kalau lami extrude turun untuk diproses dry itu jadi width setup-nya dulu. Coba kita bicara width setup ya. Sama Ika ya. Width-nya itu ada dua. Width setup. Ya, dry mungkin hanya lebih simpel ya prosesnya. Kita anggap hanya 500 meter lah width-nya untuk tarikan semua 500 meter. Nah, sekarang width roll. Yang kadang-kadang yang cukup banyak tuh width roll-nya ya. Nah, karena dari extrude laminating semakin tebal, dia nggak mungkin bisa langsung 12.000. Biasanya dibagi dua, 6.000 ya. Nah, jadi 6.000 jadi berapa roll tuh? Total yang turun. Kali dua aja ya berarti ya, 12.000 dibagi dua. Jadi berapa? 48 roll ya? Benar ya? Iya Pak. Jadi 48 roll ya. Jadi 6.000 meter satu rollnya karena makin tebal ya, ada 39 mikron di situ, 30 berapa? 36 mikron. Jadi hasil dari extrude laminating ketika di dry itu jadi 24 kali 2. Jadi 48 roll ya. Yang penting teman-teman tahu, boleh ini dibagi jadi 6.000 dibagi berapa? 280.000 ya. Sama dengan 24 roll, benar ya? 48 roll, sorry. Ini 12. Maaf Pak, gimana Pak? Jadi kalau mau ngitung dari jumlah meter aja, jadi satu rollnya kan 6.000 meter ya, bukan 12.000. Satu roll 6.000 meter.
Nah, jumlah pesanan kita kan tadi meter larinya kan berapa? 280.000 ya. 280.000 berarti dibagi 6.000 setara dengan 48 roll. Benar ya? Terus 28 berapa tuh? 47 Pak, soalnya 46,6667. 280 dibagi 6.000. 6.000. Jadi berapa? 47. Iya, kalau di kalkulator. Oke, 47 roll berarti. Harusnya memang kelipatan dari printing sih sini sebenarnya sih harusnya sih. Printing kok jadi 24 ya? Kenapa bisa beda? Nah, coba kita cek. Ya, 47. Oke lah, 47 ya. Kita anggap 47 roll. Oke. Nah, dihitung sekarang. Jadi, width-nya berapa? Width dry. Width dry jadi berapa? Sama ngitungnya kayak printing sama extrude, cuman angkanya yang berbeda ya. Yang belum dapat apanya tuh di situ? Di angka rollnya berapa meter ya? Belum dapat ya? Benar ya? Ya, untuk width roll di dry laminating, kita speed mesin kita 300 ya? Benar ya? 300 atau berapa speednya? Iya betul Pak, Anggap 300. aja dia 30 detik. 30 detik bisa balik atau turun berapa tuh jadinya? Separuhnya berarti ya. Berarti kita butuh tarikan untuk dry harusnya lebih kecil dari extrude ya, karena lebih simple ya. Maksud prosesnya hanya penggabungan dua film. Kalau extrude kan lebih banyak. Ya mungkin di sini kita mungkin jangan taruh paruhnya ya, mungkin 100 meter lah. 100 meter ya. Width roll-nya pas nyambung itu hanya 100 meter ya. Angka ini tetap teman-teman ini berdasarkan riset perusahaan ya. Mau ditaruh berapa karena untuk menghitung HPP itu harus ada rumusnya ya. Nah, ini kayak 100 meter, 500 meter, 1000 meter itu rumus. Nah, caranya mendapatkan 1000 meter tadi kita sudah analisa ya. Kenapa kita 1000 meter, kenapa 125 meter gitu ya. Oke, jadi berapa? Berapa persen with dry? 4.700 dibagi 500 dulu deh. Enggak ditambah 500 belum ditambah ya? Udah. Berapa persen dapatnya with-nya? 1,85 Pak. 1,85%. Oke. Okay. 5.200 dibagi 280.000. Satu koma 85 Pak. 85%. Oke, itu udah ada 3 proses ya. Printing, lami, extrude sama dry laminating. Nah, sekarang masuk ke proses slitting ya, with slitting. Ya, kita anggap jumlah rollnya sama lah ya. Walaupun kenyataannya nih kalau kita gabung totalnya ada berapa mikron tebelnya nih kalau udah jadi kemasannya. LDP-nya berapa mikron?
40 atau 50? LLDPI 40, Pak. 40 ya. Berarti totalnya 76 mikron ya. Ya, biasanya sini tergantung spek mesin juga. Slitingnya kita sanggup nggak untuk menampung 6.000 meter dengan ketebalan 76 mikron. Kita anggap sama lah ya. Anggap hasil dari dry sama slitting rollnya sama. Jadi with setup sama with roll. Oke, kalau with setup slitting itu lebih simple ya teman-teman ya. Tinggal motong, tinggal ukuran. Jadi nggak terlalu banyak kayak with proses ya. Ya mungkin di sini paling 20 meter udah cukup kali ya setupnya. Sedikit banget, Cok. Iya, 100 lah, Pak. kebanyakan 100. Kalau slitting itu kan tinggal motong ukuran aja kan. Misalnya ukuran tadi berapa? 230 ya. Ukuran 230 diukur jadi 4 berapa? 4 up misalnya ya, dipotong. Nah, itu paling kita perlu nggak terlalu banyak. 20 meter udah banyak itu di slitting mah. Untuk waist roll juga nggak banyak. Paling ketika nyambung ya paling 5 meter nggak sampai 5 meter lah setiap rollnya. Waist rollnya 5 meter, Kak. Jumlah rollnya kan sama 47 ya, kali 47. Berapa? Jadi hitung teman-teman, berapa persen waist-nya untuk waist slitting. Ditambah 20. 20 ditambah 235 dibagi 280.000. Berapa persen? Dibantu hitung. 0, ayo yang udah ngitung. Berapa persen tuh, Radit? Bentar, Pak. Lagi ngitung, Pak. 80. Berapa? 0,83. 0, 0. Iya, 0,083. Ya. Nah, berarti kita udah menghitung 4 tahapan proses tadi ya. 4 tahapan proses tadi. Nah, ini teman-teman cara menganalisa kita ketika kita membebankan waste tadi ya ke setiap tahapan proses. Nah, 0,83 terus berapa lagi yang slitting itu dijumlahkan jadi berapa persen? Waste printing sama waste printing, waste extrude, waste dry sama waste slitting. Jadi berapa persen totalnya, Kak? Printing tadi 2,25%. Printing 2,25%. Terus extrude terus dry itu 0,85%. Terus slitting 0,83. Jadi berapa tuh totalin? 5,603. 5,03. 5,603. Iya. 5,6. Iya, betul, Pak. Nah, 5,6% ya. Itu yang harus kita bebankan ke perhitungan harga cost produksinya ya. Nah, ini pasti keluar ini karena peak waste ya, teman-teman ya. Waste 5,68% ini akan keluar nih. Akan kita bebankan dalam perhitungan HPP-nya, harga pokok produksinya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, 5,6
6% ini pasti akan selalu keluar. Perlu ditambah dengan variable WIS enggak? 5,6 ini bisa jadi 10 enggak? Ketika proses produksi. Dengan faktor 5M tadi. Bisa, Pak. Bisa. Ada kemungkinan bertambah ya. Harapan kita sih memang ini enggak terlalu banyak buang sih. Ideal ya. Tapi kenyataan di produksi, ini umumnya sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, atau sebagai seorang R&D ya, yang membuat perhitungan cost ini, teman-teman harus menambahkan variable waste. Jadi waste yang tidak terduga lah ya. Di sini kita kasih spare biar nanti aman nih perhitungan cost kita itu ketika kita proses produksi harganya tetap masuk tapi perusahaan tetap untung kalau terjadi penyimpangan waste ya. Nah, caranya gimana sih? Mau berapa persen kita taruh? Apa 1%, 2%, 3%, atau 5%? Tergantung ya teman-teman, tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Nah, biasanya sih seorang marketing, seorang R&D akan melihat desainnya nih, desain yang apa, yang dipakai ini rumit apa enggak sih? Akan terjadi banyak rusak nggak proses produksinya? Nah, biasanya ada rumus itu minimal dia akan taruh separuh dari peak waste-nya ya. Atau bahkan ada yang 100% sama, ditambahkan dikali 2. Berarti ditambah 100% ya. Nah, balik lagi nanti tergantung jumlah meternya ya, teman-teman ya. Karena jumlah meter itu akan berpengaruh ke cost. Tadi kan kita udah bicara tuh, simulasi yang 10 juta sama yang 5 juta ya. Semakin sedikit, kalau cetaknya hanya 100.000 piece misalnya, ya mungkin di sini variable waste-nya mungkin lebih besar ditaruhnya ya. Nah, mungkin kita misal taruh separuhnya lah. Kita taruh separuh dari 5,6 berapa tuh? Kita tambahkan lagi variable waste-nya yang 2,8. Jadi berapa totalnya? Untuk proses pekerjaan ini kita harus masuk waste 5,6% ditambah 2,8. Jadi 8,4% ya. Oke. 8,4%. Nah, menurut teman-teman 8,4% itu kecil atau besar sih? Besar, Pak. Besar ya. Besar, Pak. 8,4% dari 280.000 meter itu setara berapa? Setara berapa meter lagi? Kalau kita harus nambahkan berarti kan 280.000 ditambah 8,4% kan? Dalam perhitungannya. Jadi berapa tuh? 23.520 meter. Panjang ya, 23.000 itu berarti 23 kilo. Ya, jadi nanti ini ya, yang angka yang 5,6 ini pasti ya, pasti akan kita bebankan dalam perhitungan HPP ya. Kalau 2,8 ini tergantung nih. Ini 2,8 ini tergantung kebijakan. Tapi tetap harus kita punya spare ya. Tetap ditambahkan variable waste-nya ya. Variable waste ini tetap kita akan masukkan ya. Ya syukur-syukur sebenarnya bukan 5,6 nantinya di sini. Tadi kalau untuk ini bisa menghemat lebih sedikit. Tapi intinya beban yang kita tambahkan dalam perhitungan harga kos produksi itu angka akhirnya 8,4% ya. Ditambah fix sama variable waste. Ya. Kalau masalah angka relatif ya. Relatif. Nanti kalau teman-teman dapat soal dari Bapak, biasanya langsung ditambahkan. Misalnya untuk cetak 100.000 piece dengan waste 5% ya. Teman-teman tinggal menghitung ya. Nggak perlu menghitung breakdown seperti satu persatu seperti ini. Tapi caranya seperti itu. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke dunia industri ya, dunia usaha, dunia kerja, cara menghitung breakdown waste itu seperti itu ya. Setiap tahapan proses dihitung, kira-kira defeknya akan seperti apa. Itu yang dibebankan ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman cukup jelas ya membedakan antara variabel waste sama peak waste ya. Jadi kalau variabel ini 2,8 ini bisa berubah jadi 5, bisa berubah jadi 6 ya. Karena dipengaruhi oleh faktor tadi 5M ya. Tapi kalau yang 5,6 ini sebenarnya bisa berubah sih ya, tergantung juga. Cuman dalam perhitungan kalkulasi agroproduksi ini harus kita pastikan jangan sampai kurang ya. Ternyata aktualnya bukan 5,6 nih, misalnya 6%. Berarti kita salah masukkan angka-angka ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kapan kita taruh waste itu? Yang 8,4% itu. Di mana kita naruhnya? Tiap kapan proses? Atau gimana? Yuk. Kalau menurut teman-teman, kita akan menambahkan 8,4% dari mana? Semua tahapan proses atau enggak? Gimana Pak tadi Pak? Nah, kan kita udah tahu nih, untuk memproses 10 juta kemasan bintang Asia, kita perlu menambahkan waste ya. Biar hasil akhirnya itu dapat 10 juta piece ya. Kalau teman-teman mencetak 280.000, pasti akan berkurang kurang lebih 5,6% kan? Benar ya? Benar nggak? Kalau teman-teman cetak dengan 280.000 meter, hasil jadi yang teman-teman peroleh setelah jadi roll itu akan berkurang 5,6% kan minimal ya? Benar ya? Benar nggak? Iya Pak. Benar kan? Berarti kurang dari 10 juta dong. Hanya 9.400.000 berapa ya? 400, ya. Jadi teman-teman harus menambahkan angka ini yang ditambah 2,86 ini. 2,8 ini hanya jaga-jaga. Ya minimal sama dengan ini ya. Waste-nya minimal sama nih perhitungannya. Tapi untuk jaga-jaga teman-teman masukkan 2,8%. Jadi 8,4% ini langsung teman-teman bebankan ketika menghitung oplah pesanan customer ya. Jadi 10 juta langsung ditambah 8,4%. Jadi yang teman-teman proses itu bukan lagi 10 juta. Sesungguhnya 10 juta 800.000 piece lah ya jadinya 0,4 ya. Nah itu yang teman-teman proses, bukan 10 juta lagi. Bisa jadi akhirnya kita harapkan itu kan 10 juta ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya walaupun kalau kita breakdown secara detail ya, kalau mau breakdown secara satu persatu sesungguhnya bahan printingnya kita tambahkan berapa? 8,4% ya. Ya. Jadi berapa tuh? Ini 10 juta apa nih, Ika? Memang 8% dari 10 juta itu berapa? Kok 10.000? 10.023. Bener? Itu total 10 juta pieces ditambah 10 juta ditambah 8,4%. Harusnya bukan 10,23 deh, Kak.
Ayo koreksi teman-teman kalau ada yang keliru. Tambah 8,4 sen. Ini kalau paling ngaco lagi nih. Ya, 10.840.000 ya. Benar ya? Iya, Pak. Ya, nanti tinggal dikonversi ke meter larinya. Nah, pertanyaannya, apakah bahan aluminium juga sama? Kita tambahkan 10.800.000 piece. Cara menghitungnya. Ya, jadi kalau dalam perhitungan nanti sistemnya kita samakan ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu harusnya yang ideal sih memang kita breakdown satu-satu, tapi terlalu rumit ya untuk programnya. Jadi kita menghitung WIS itu berdasarkan pemakaian bahan printingnya ya. Printingnya misalnya 10.800.000 berarti yang lain akan mengikut ya. Akan ngikut ke 10.800.000 baik printing, lami, extrude, dry sama slitting ya. Jadi simpelnya teman-teman ketika ada pesanan tambahkan WIS-nya. Misalnya WIS-nya 5%, WIS-nya 7%, 10% langsung ditambahkan ke jumlah pesanan tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman udah bisa bedakan ya mana WIS. WIS itu ada dua sih, variable sama peak WIS ya. Yang kita bebankan sesungguhnya peak WIS-nya ke customer. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. ya. Ya, nanti teman-teman teruskan. Nah, masukin angka beban biaya yang ditambahkan perhitungan WIS-nya ya. Dengan WIS 8,4%, hasil akhirnya kemasan kita jadi berapa duit tuh harga per piece-nya. Nah, setelah itu nanti kita kalau ini sudah terlatih teman-teman terbiasa, baru memasukkan cost biaya berikutnya. Ada tenaga listrik, ada perhitungan tenaga kerja, ada perhitungan tenaga kerja sendiri kan banyak tuh ya. Kerja direktur, supervisornya, manajernya, itu teman-teman harus hitung juga nantinya. Oke, kalau tidak mungkin dari Bapak cukup ya untuk perhitungan cost WIS yang jadi beban harga pokok produksi. Kalau tidak ada pertanyaan. Cukup ya dari Bapak. Tapi sebelum kita akhirin, mungkin kita foto bareng dulu. Teman-teman lanjutin ya. Karena kalkulasi estimasi itu tetap harus dilatih ya. Setiap kita ngitung satu cost, cost ini kita harus masukkan ke dalam perhitungan soal. Sehingga nanti hasil akhirnya akan kita dapat ya. Sama ya, tetap nanti dikumpulkan ke Bapak setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin teman-teman kumpulkan. Oke, silakan Ika. Kita foto bareng sebelum kita akhirin. Teman-teman bisa on cam. Semua. Biar kelihatan wajah-wajahnya. Kita UTS kapan ya? Tanggal berapa? Udah nggak terlalu hampir 2 bulan kan ya. Udah pertemuan ke-7 Belum ya. ada jadwal mungkin Pertengahan November kali ya. iya, Pak. November awal atau pertengahan. Pertengahan November ya. Berarti kita ada kemungkinan satu kali lah ya. 1 kali pertemuan lagi atau 2 kali ya. Oke, silakan. Siapa yang mau ngambil screenshot-nya? Saya, Pak. Oke. Silakan Eka. Yang lain bisa kelihatan wajah-wajahnya. Ya, Ika enggak? Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, Oke. 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Silakan lanjutkan, masukkan ke perhitungannya dari Bapak. Cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, bisa di WA grup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak.